Oke guys, ketemu lagi bersama saya Linji. Kali ini kita pengen mereview sepatu legend. Sepatu apakah itu? Langsung aja guys, kita lihat sepatunya. Ini dia guys sepatunya. Tapi jangan lupa guys, jangan lupa ya, kalian subscribe, like, comment, and share video ini. Dan dukung terus channel ini agar selalu bisa memberikan inspirasi atau masukan-masukan untuk teman-teman yang pecinta dunia bulu tangkis. Oke, lanjut videonya. Ini dia guys sepatunya, Yonex SHB 65 Set 2. Ya, Yonex 65 ZM2, sorry guys. Dari warna sepatu ini kalian sudah tahu kan sepatunya siapa ini, pemain siapa yang pakai. Tentunya ini pemain-pemain pro player semua yang pakai sepatu ini, dan sampai 2020 sepatu ini masih banyak dipakai oleh pemain-pemain dunia guys. Jadi di video kali ini saya pengen mereview, mengulas sepatu ini, apa sih kelebihan dan kekurangan sepatu ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas kelebihannya dulu. Oke, sepatu ini kodenya yang seri SP ya guys, karena ada juga yang seri JP. Bedanya di harga dan kualitas bahan saya belum bisa bedakan karena saya belum punya yang seri JP nya. Tapi kalau menurut saya perbandingannya tipis guys, mungkin 50-40, 60-50, tipis banget. Cuman kalau kalian yang punya budget lebih, silakan ambil yang kode JP. Itu poin pertamanya. Terus bahannya ya, kalau kita lihat bahannya ini dia full karet ya. Dari sisi sini semuanya karet, terus samping juga sama karet. Di sini juga ada ventilasi udaranya ya, sisi sebelah kiri dan kanan luar ya. Terus belakang ada logo Yonex, sama sini logo Yonex, dan dia sudah ini fiturnya sudah 2 assist shape ya. 2 assist shape ini. Terus untuk bahannya ya itu aja ya, full kulit. Nggak ada yang rubbernya, mungkin kainnya cuma di sisi-sisi ini aja guys, dekat engsel kita ini motif-motifnya. Oke, terus fitur-fiturnya ya, untuk beratnya 190 gram. Jadi ini sudah termasuk sepatu yang ringan ya, sangat ringan dibanding Airus. Airus lebih ringan sedikit dibandingin Airus 3 ya guys. Ini tengah-tengahnya antara Airus 3 sama Eclipse. Jadi beratnya 290 gram, ringan. Terus teknologinya yang kita lihat di belakang sini guys, dia sudah Power Cushion Plus. Nah, apa bedanya Power Cushion Plus sama yang belum plus? Itu juga nanti aku taruh di sini ya guys. Aku lupa itu kelebihan Power Cushion Plus sama non plus. Tapi yang pasti kalau plus itu, kalau nggak salah ya, tingkat keempukannya itu naik 40% dibanding yang belum plus, kalau nggak salah ya. Kalau kalian lebih tahu nanti kalian komen aja di kolom komentar. Jadi untuk tumit pasti lebih empuk guys. Kalian udah pernah nonton kan video Axelsen ngejatuhin telur aja bisa mantul, apalagi tumit kalian. Pasti mantul guys. Oke, terus ventilasi udara di telapaknya guys. Tadi yang di samping kan ada juga di sini, terus di solnya juga ada di tapaknya ini ventilasinya. Buat mungkin sirkulasi udara ya. Terus di sini bisa kalian lihat di tulisan Yonex ini ada seperti bahan karbon. Nah, ini memang bahan karbon ini guys. Jadi fungsinya karbon ini untuk kelenturan sepatu ini guys. Jadi saat kalian bermanuver di lapangan, kaki kalian mungkin lebih nggak mudah cedera mungkin ya, karena dia fungsinya lebih kayak menahan telapak kita gitu guys, biar saat kita manuver kiri dan kanan mungkin tidak terlipat ya, mungkin ya. Mungkin kalian lebih tahu, kalian komen aja. Terus
insole-nya ya guys, insole-nya ini ya. Insole-nya kalau dibanding sama Aerus, ini lebih bagus ya. Insole standarnya, ini standar ya guys. Bawaan dari sepatunya sudah bagus karena di sini ada kayak grogi zigzag gitu. Sudah ada rongga-rongga udaranya juga. Jadi untuk insole-nya aku kasih nilai 7 lah. Tapi kalau kalian pengen insole yang lebih bagus, kalian bisa beli juga, ada produk Yonex yang ada yang seri AC1902 kalau nggak salah, sama yang terbaru sekarang ada yang True Active. Itu gua lihat di reviewer bahannya lebih kayak gel, kayaknya lebih empuk deh. Nanti kalau ada kesempatan aku review juga insole itu. Terus kalau pemain tadi kan aku udah sempat singgung sedikit ya di awal video. Yang pakai ini kalian udah pasti udah banyak yang tahu kan. Kelebihan non marking ya guys, kelebihan non marking ya, bisa kalian lihat ini sudah tapaknya sudah non marking ya. Oke, itu tulisan non markingnya. Jadi kelebihan non marking ini adalah seperti kalau yang aku baca di Google ya, dia seperti bahan ban mobil gitu. Jadi kalau ngegrip di lapangan dia nggak meninggalkan bekas. Terus daya cengkramannya itu lebih bagus kalau sudah non marking ini bahannya. Jadi untuk kita bermanuver di lapangan itu jauh lebih aman lah, lebih safety dibanding yang belum non marking. Karena bahannya ini non marking ini. Kalau yang belum ya mungkin lebih licin ya kalau kita bermanuver di lapangan. Terus sama ini aku mau ulas sedikit soal tapaknya, ini kan sudah segi 6 ya kalau kalian lihat ini. Ini juga sama kelebihannya juga itu dibanding kalau kita lihat sepatu-sepatu yang biasa yang bukan merek Yonex, mungkin yang tapaknya mungkin masih garis-garis ya. Itu lebih bagus yang ini model heksagonal ya. Segi 6 ini dia mungkin kalau menurut saya lebih ngegrip, kelebihannya dibanding yang tapak-tapak biasa yang ini. Daya cengkramannya kalau di lapangan lebih maknyus. Terus ya kayaknya untuk fitur-fitur itu aja deh guys yang bisa saya ulas. Terus tali sepatu ini kalau kalian pengen ganti juga ada sih, gua lihat di Tokopedia atau di toko-toko online banyak yang jual ini, bisa divariasi lah. Oke, feel selama gua pakai sepatu ini kurang lebih 9 bulan ya guys, dari awal gua beli udah mau 9 bulan. Jadi yang gua rasakan selama pakai sepatu ini 9 bulan, sepatu ini enak, terutama sebelum main ya. Kalau kita baru mau pakai, daya cengkram, pokoknya kalau pakai di sepatu sebelum main baru pakai aja kita udah rasa kayak gimana, kayak udah klop lah di kaki si sepatu ini. Memang untuk yang tipikal kaki bukan white ya guys ya, ini kan sepatunya bukan yang tipikal white ya, yang kaki normal. Size-nya 41 ya guys, sorry aku belum bilang tadi, size-nya 41, ukuran sentinya 26,5 ya. Jadi untuk kalian yang kakinya 41 gua rekomen ini. Jadi feel-nya saat pakai di kaki sudah sangat klop, memang mengikuti lekukan kakinya kalian ya. Jadi enak sekali kalau pas masuk pertama itu, waduh mantap. Terus saat main ya, saat kita main, kalau untuk yang kalian size-nya 41 ya, karena terus terang gua ambil sepatu ini karena mungkin pertama kali ya gua beli sepatu Yonex ini. Jadi belum ada pengalaman, ternyata kaki gua kalau pakai sepatu Yonex itu harus size-nya 43 guys. Minimal 42, karena kalau 41 kekecilan. Makanya gua selama pakai sepatu ini gua buka insole-nya. Karena menyiksa, nggak enak, nggak nyaman. Jadi gua rekomen kalian kalau beli sepatu harus lihat dulu sepatu kalian yang sebelumnya itu sepatu apa. Jadi tapi so far ini sepatu sih enak. Gua pun yang kakinya 43 pakai ini enak sih, tapi cukup main sekali ya. Kalau main 2 kali, 3 kali udah nggak nyaman, udah sakit. Terus
Daya cengkraman saat gua bermanuver di lapangan, lompat, maju mundur, enak ya. Gua nggak bisa bayangin kalau misalkan gua beli yang size 43, kayaknya sepatu ini bakal jadi sepatu favorit lah guys. Karena enak banget di kaki, pokoknya ringan, tapi nggak terlalu ringan, nggak berat juga. Jadi ya memang menyatu di hati lah. Pasti feel-nya langsung dapat kalian kalau pakai sepatu ini. Bukan, gue nggak di endorse ya, tapi memang kenyataan sepatu ini enak, makanya banyak pemain dunia tetap pakai, apalagi Kento yang pakai. Terus durability, ketahanan sepatu ini selama 9 bulan. Kalian lihat ya, aku bukan tipe yang perawat sekali ya, tapi ya minimal perawatannya adalah standar. Kondisi sepatunya coba bisa kalian lihat, masih mulus ya guys, gak ada lecet-lecet ya. Paling kulitnya seperti kerut-kerutan bekas pemakaian saja, tapi kalau lecet sih nggak ada ya, mulus. Nah, gua saranin buat kalian tips merawat sepatu ya. Kalau ala gua itu simple aja guys. Sepatu sehabis main jangan disimpan dalam tas, dikeluarin biar dia kena udara, dia nggak lembab. Karena biasa kalau lembab itu kulitnya kelupas. Itu yang pertama. Terus kedua, sepatu itu jangan sering dicuci guys. Khususnya mungkin kalau kalian sepatunya basah ya, kena hujan ya, mau nggak mau dijemur aja. Tapi jangan sering dicuci. Kalau dicuci pun dilap-lap aja atau dipakai sikat gigi gitu, digosok-gosokin yang kotornya gitu. Tapi jangan direndam di air terus dibiarin berlama-lama. Nanti bahan-bahan kainnya terbuka. Apalagi untuk bagian lem-lemnya di sini ya, ini paling cepat sekali kalau kena air. Jadi sebisa mungkin jangan kena air sepatunya. Dilap-lap aja, dilap-lapin aja. Itu tips dari gua. Terus ya kalau sepatu sih jangan dipinjamin ya, apalagi kalian tahu kan, kalau kakinya bau, waduh, mati orang satu lapangan guys. Jadi sebisa mungkin sepatu kalian ya kalian yang pakai, jangan dipinjamin, karena ya nggak tahu kalau kaki mereka bau atau apa ya, sayang kan sepatu kalian bagus. Terus apa lagi ya guys? Ya untuk penutupan ya, kayaknya itu aja yang bisa gue review dari sepatu ini dan pemakaian gue selama 9 bulan. Gue rating untuk sepatu ini di angka 8. Gue pribadi ya, kalau kalian mungkin punya pengalaman tentang sepatu ini bisa kalian share juga di komentar biar kita bisa saling berbagi. Kalau gue pribadi gue kasih nilai sepatu ini 8, dan bentuk modelnya gue kasih nilai 8 juga. Karena bentuknya ini juga simple, keren. Dan sepatu ini kalau nggak salah pernah dipakai juga pemain cewek. Ada, tapi gue lupa, nanti gue taruh di sini siapa pemain cewek yang pakai sepatu ini. Jadi modelnya ini sebenarnya bisa dibilang bisa dipakai oleh pemain cewek sama cowok sih. Jadi nggak terlalu monoton harus cowok pakai. Tapi yang kelebihan utamanya itu adalah dia nyaman, itu yang utama. Tadi aku lupa ya bahas, di sini juga ada apa? Bisa kalian lihat mungkin ada ventilasi udaranya juga di depan sini. Ya ini, di sini sama di sini, di depan ini. Jadi gue rating 8 sepatu ini. Pokoknya gue rekomen lah untuk kalian pemula, senior, untuk upgrade sepatu kalian dari sebelumnya mungkin merek lain, pengen cari sepatu yang nyaman dan ringan, ini dia gue rekomen. Jadi sepatu ini antara tengah-tengahnya Eclipse sama Airus, jadi dia di tengah-tengah untuk bobot dan sorry guys terputus. Jadi untuk closingnya itu aja yang bisa gue ulas dari sepatu ini. Kalau kalian pengen gue nge-review atau gue pengen bahas sepatu kah, raket, kalian komen aja di kolom komentar. Gue usahain bisa dapetin barangnya guys ya. Oke guys, kayaknya sampai segitu aja review kita kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa kalian share, like, dan komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa membagikan informasi-informasi untuk kalian pecinta dunia bulu tangkis. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam badminton.